welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Malam pertama di rumah orang tua Rio akhirnya hanya dilewati dengan tidur saling memeluk. Naura sudah terlalu lelah di perjalanan. Apalagi hawa dingin yang seperti menusuk tulang membuat Rio tidak tega untuk menelanjangi sang istri. Keesokan paginya Rio bangun lebih dulu. Ia ke kamar mandi, yang letaknya berada di dapur untuk buang air kecil. Sang ibu dan sang ayah seperti biasa sudah duduk di meja makan. Ibu yang bersiap untuk masak dan ayah Rio yang sedang menikmati kopi. "Naura mana yo?" tanya pria yang wajahnya sangat mirip dengan Rio itu. "Masih tidur pak, semalam kedinginan dia tidurnya." "Kasian, kamu masakin air buat mandi. Biasa di kota harus ke gunung gini, pasti kaget dia." "Iya bu." Setelah itu Rio kembali ke kamar. Di dalam kamar Naura masih bergulung di bawah selimut. Matanya masih terpejam rapat. Rio menyunggingkan senyum. Untuk kesekian kali ia masih tidak menyangka jika ia telah menjadi suami dari putri bosnya, wanita yang usianya jauh di bawahnya. Pria itu berjalan mendekat ke ranjang, duduk di tepiannya. Ia bungkukkan badan, kemudian dikejutnya bibir sang istri pelan. Tadinya hanya kecupan biasa, namun hasrat dalam dirinya semakin tak tertahan. Siangnya Rio mengajak Naura ke toko untuk membeli pintu yang sudah jadi. Tentu saja ia memilih pintu yang sesuai ukuran kusen pintu kamarnya. Pulang dari toko mereka mampir ke warung mie ayam. "Wah, Mas Rio pulang kapan?" tanya pemilik warung. "Kemarin bu." "Wah, pasti Mbak Santi seneng nih Mas Rio pulang." "Santi bu?" "Iya, Santi anaknya Pak Yanto itu loh mas. Kan tadinya mau dijodohkan, tapi dia menolak karena katanya mau nunggu Mas Rio." Mata Rio melebar. Ia melirik Naura. Wajahnya sudah ditekuk hingga beberapa lapis. Gawat. Santi adalah gadis tetangga desa yang usianya 25 tahun. Mereka memang sering tanpa sengaja makan di warung mie ayam itu. Rio yang saat itu tidak memiliki hubungan dengan siapapun sering menggoda Santi. Hanya iseng. Tak disangka wanita itu terbawa perasaan. "Pesan mie 2 ya bu." "Baik mas." Rio menuntun Naura ke salah satu meja. Naura masih saja cemberut. "Santi siapa? Pacar om?" tanya Naura dengan jutek. "Bukan." "Terus ngapain sampai nggak mau dijodohin gara-gara om?" "Ya mana om tahu. Aku dulu cuma godain dia doang, nggak pernah nembak juga. Awas aja kalau di sini aku dapat masalah. Aku bakalan pulang sendiri. Dan om bakalan habis sama ayah dan papa." "Ih sayang, jangan dong. Gak ada hubungan aku sama wanita manapun." Tanpa sepengetahuan Rio, pemilik warung menghubungi Santi, mengatakan tentang keberadaan pria itu. Dia memang belum tahu jika Rio telah menikah. Apalagi melihat Naura yang masih sangat muda, disangkanya hanya keponakan Rio, bukan istri Rio. Tak lama Santi tiba di warung mie ayam. "Mas Rio, akhirnya kamu pulang juga," ucap Santi. Ia langsung mendekat ke meja Rio. "Kapan mas datang ke rumah mas? Bapak udah bertanya terus. 8 bulan kamu gak pernah terlihat pulang." Rio tersedak mendengarnya. Santi langsung memberikan es teh di depannya pada Rio. "Pelan-pelan makannya mas." Naura sudah sangat menahan jengkel. Bisa-bisanya ada wanita tidak tahu malu yang tiba-tiba datang. "Kenapa kamu bisa ada di sini?" tanya Rio kepada Santi. "Iya, tadi aku dikasih tahu kalau Mas Rio ada di sini. Selama ini kenapa kamu gak pernah pulang mas? Kenapa gak ngasih kabar? Demi kamu aku berani membantah bapak untuk dijodohkan." "Kenapa?" "Ya karena aku nungguin Mas Rio." Telinga Naura rasanya sudah sangat panas. Tidak hanya telinga, hatinya juga. Ia sudah berdiri, bersiap pergi. Namun Rio menahannya. "Dia siapa mas? Keponakanmu?" tanya Santi. Rio tersenyum canggung. "Bukan,
Terus siapa? Adik kamu? Rio menggeleng. Dia istriku. Mulut Santi pun ternganga. Aku sudah menikah. Jangan bercanda kamu, Mas. Kamu permainkan aku. Aku nggak pernah permainkan kamu. Selama ini aku tidak pernah menjanjikan kamu apapun. Jadian saja kita tidak. Tapi kan selama ini, San, meskipun teman kita berjodoh, bukan berarti kita juga demikian. Dulu setelah sering tanpa sengaja bertemu, teman mereka memang ada yang saling jatuh cinta, hingga akhirnya mereka menikah. Tapi aku pikir Mas juga ada rasa padaku. Maafkan aku, hatiku sudah menjadi milik wanita lain. Ria mendongak. Dipandanginya wajah Nawara yang sedang berpaling. Aku tidak pernah menjanjikan apapun. Dan kami sudah resmi menjadi suami istri. Jadi kejarlah kebahagiaan kamu. Jangan harapkan aku lagi. Santi dia membisu. Begitu juga dengan pemilik warung yang diam-diam mendengarkan obrolan mereka. Betapa bodohnya dia yang tadi tidak lebih dulu bertanya tentang siapa wanita yang datang bersama Rio itu. Untung saja insiden di warung mie ayam tidak berlanjut. Santi bisa menerima kenyataan. Namun Naura masih saja diam. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Sayang, jangan diam aja dong. Kehadiran Santi begitu mengusiknya. Trauma masa lalu yang masih membekas membuatnya takut. Bagaimana kalau suaminya melakukan apa yang sang ayah lakukan? Menikahi wanita lain secara diam-diam. Hei, kenapa diam terus? Kamu marah sama aku? Pandangan Naura kosong. Rio sadar, ada yang tidak beres. Pria itu mengajak Naura untuk berhenti. Kemudian duduk di pos kambling yang dilewatinya. Tangannya sudah berada di pundak Naura. Lalu salah satu di antaranya mengusap pipi wanita itu. Apa yang kamu pikirkan? Tolong, jangan pikirkan macam-macam. Aku tidak akan pernah menyakiti kamu. Tadi hanya kesalahpahaman. Aku mohon, jangan begini sayang. Ria membawa Naura ke dalam pelukan. Please, aku mohon jangan begini. Tangis Naura pun pecah. Bahunya naik turun. Aku gak sanggup seperti mama. Aku tidak mau seperti mama. Enggak sayang, itu tidak akan pernah terjadi. Ria mengecup puncak kepala Naura berulang kali. Ia bersumpah tidak akan pernah menyakitinya. Setelah tangis Naura reda, Rio membuat sang istri agar menatap matanya. Naura, aku tahu semua yang telah kamu lalui. Aku tahu bagaimana kamu terluka dan kecewa. Mana mungkin aku tega menyakiti kamu. Naura diam. Ia juga sedang menatap Rio. Aku sama sekali tidak ada hubungan apa-apa sama Santi. Tidak pernah. Aku harap kamu tidak terlalu memikirkan apapun tentang dia. Apapun itu, aku tidak mau mengusik pernikahan kita. Kamu bisa pegang omonganku, sayang. Naura mengangguk pelan, kemudian Rio kembali menarik sang istri ke dalam pelukan. Mereka kembali melanjutkan perjalanan pulang. Jalan kaki yang mereka pilih. Sepanjang jalan, tangan mereka saling bergandengan. Waduh, pengantin baru baunya masih semerbak ya Yo. Goda salah satu tetangga Rio yang sedang panen padi di salah satu area sawah. Tetangga Rio memang sudah tahu bahwa pria itu sudah menikah, meskipun tidak semuanya tahu, karena di rumah Rio tidak diadakan acara apapun. Rio tersenyum. Harus dong pak, masa udah punya istri masih aja asem. Suami Naura itu tergelak. Begitu juga dengan bapak petani. Langgeng-langgeng ya Yo, moga cepat dikasih momongan. Amin pak, makasih doanya. Kami permisi dulu ya pak. Iya, silakan. Naura yang sejak tadi dia mengangguk tanda pamit sambil menyunggingkan senyum. Bapak petani pun balas mengangguk. Mereka sampai di rumah. Pintu yang Rio pesan sudah berdiri di depan pintu. Kamu pesan pintu Yo? Tanya ibu Rio. Iya bu, buat kamar Rio. Naura risih katanya. Jawab Rio, bertujuan menggoda sang istri. Om, apaan sih? Rengek Naura manja. Ia malu pada mertuanya. Ibu Rio tersenyum melihat tingkah putra dan menantunya. Naura, makan dulu. Nanti mama kamu panggil melihat kamu pulang kurusan. Naura salah tingkah. Enggak bu, tadi juga Om Rio ngajak Naura makan mie ayam. Jadi Naura masih kenyang. Tapi kalau lapar, nggak harus ditawarin, langsung ambil aja ya. Nggak perlu malu. Iya bu, ibu jangan khawatir, nanti juga lama-lama dia malu-maluin. Naura melotot ke arah suaminya, sementara Rio hanya bisa terbahak. Jangan godain terus istrimu, Rio, tegur sang ibu. Daripada godain anak gadis tetangga bu.
Itu lebih parah, jangan juga. Ya sudah situ, pada istirahat. Ibu mau istirahat dulu di rumah Bu RT. Iya Bu, jawab Naura. Ia sangat beruntung memiliki mertua yang begitu baik. Ibu Rio telah meninggalkan rumah. Yang Rio memanggil Naura sambil mengedipkan mata. Apa? Katanya mau masang pintu. Kilat aja, mumpung gak ada orang. Rumah Rio memang kosong. Sang ayah masih berada di sawah. Masang pintu dulu aja, biar nanti malam leluasa. Ayolah, 5 menit aja deh, biar aku semangat ya, please. Maklum saja, Rio sudah terlalu lama melajang. Jadi ketika ia sudah memiliki pasangan menjadi seperti mania. Meskipun sepertinya enggan, Naura tetap saja menuruti kehendak suaminya. Rio yang katanya akan bermain cepat pun melanggar janjinya. Karena sampai azan asar berkumandang, pintu masih juga belum dipasang. Pasangan suami istri itu masih nyaman berada di dalam kamar. Apalagi orang tua Rio belum ada yang pulang satupun. 1 minggu Naura dan Rio menghabiskan waktu di rumah orang tua Rio. Hari ini mereka pulang. Angkutan umum bis yang kembali mereka pilih. 1 minggu tinggal bersama mertuanya nyatanya membuat Naura semakin dekat dengan mereka. Tidak ada sekat. Orang tua Rio menganggap Naura seperti anak kandungnya. Begitu juga dengan Naura yang menganggap mereka seperti orang tua kandungnya sendiri. Sampai di kota tempat mereka tinggal, Rio meminta untuk tidur di kosnya semalam saja. Ingin merasakan hanya tinggal berdua bersama sang istri, meskipun hanya sehari. Naura pun memiliki keinginan yang sama. Sejak menikah, mereka tinggal bersama Niken dan Indra. Ada sang papa yang selalu siap sedia menggoda mereka. Masuk ke kosan, Rio langsung membuka jendela. Rasanya begitu pengap. Wajar saja, ruangan kecil itu sudah ditinggal selama 2 minggu lebih. Om ada spray nggak? Tanya Naura, melihat spray sudah sangat kotor. Nggak ada sayang. Ya, spraynya udah kotor gitu, gatel pasti. Nggak usah pakai spray kalau gitu. Ya nggak nyaman om. Rio duduk di satu-satunya sofa panjang yang ada di kamar itu. Kemudian menarik Naura untuk duduk di pangkuannya. Tidur di sofa aja kalau gitu. Atau mau ke hotel aja? Tawar Rio. Naura menggeleng. Nggak apa-apa lah. Aku udah jadi istri om. Jadi kita harus jadi satu. Om menyesuaikan diri dengan kebiasaanku. Aku juga harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan om. Sepenuhnya aku serahkan hidupku sama om. Aku percaya sama om. Jadi om gak boleh mengecewakan aku. Itu pasti Tuan Putri. Sejak aku ikrarkan ijab kabul, sejak saat itu juga aku sudah berjanji di depan Tuhan. Aku tidak akan pernah mengecewakan putri sulung Bapak Farhan ini. Naura menunduk, memandangi area bawah perut Rio. Tuh kan, sensi banget sih dia. Lagi ngomong serius masalah hati aja dia bereaksi. Rio tertawa. Ya gimana? Ibarat orang udah berada di depan rumahnya, ya pasti dia pengen masuk. Naura tersenyum. Ia kecup bibir suaminya berulang kali. Tentu saja Rio tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia balas lebih agresif. Sayang, ketika keduanya sama-sama sudah terbakar, pintu diketuk. Rio pun memaki. Ih, om, ngomongnya udah diubun-ubun ini, siapa sih yang ganggu? Gerutu Rio. Ia turunkan Naura ke sofa, kemudian berdiri, berjalan menuju pintu, setelah merilekskan sesuatu yang sempat tegang tadi. Ternyata yang mengetuk pintu adalah ibu kos yang mengantar nasi karena habis syukuran. Makasih bu, ucap Rio, yang sebenarnya hatinya masih dongkol, namun mencoba untuk tersenyum. Sama-sama mas, jawab ibu kos. Setelah itu wanita itu meninggalkan kamar kos Rio dan pindah ke kamar yang lain. Rio meletakkan nasi di meja. Gara-gara nasi jadi nanggung, gerutunya. Nggak boleh gitu om, rezeki itu namanya. Ya udah, ayo kita makan. Habis itu kita lanjut lagi. Rio berbalik ke arah pintu, memasukkan sandal dan sepatu miliknya juga milik Naura. Setelah itu ia tutup jendela, gorden dan mengunci pintu. Pokoknya aku nggak mau ada yang ganggu lagi, ucapnya. Naura hanya bisa geleng-geleng kepala. Begitulah rumah tangga pasangan beda usia itu. Mereka sama-sama memiliki doa dan harapan yang sama. Semoga jodoh selamanya. Hanya maut yang dapat memisahkan. Naura tidak ingin apa yang menimpa sang mama juga menimpanya.